Halo teman-teman, nah ini kemarin ada teman aku sih yang nanyain bahwa dia tuh seorang blogger ataupun juga seorang konten kreator ya yang lebih fokus ke artikel, blog dan yang lainnya. Tapi dia pengen bikin sebuah web yang mana bisa membranding dirinya gitu. Nah, lalu saya tawarin ke dia bahwa ada salah satu template dari Atem yang namanya tuh Belo gitu. Yang mana Belo ini cocok untuk blog pribadi gitu sekaligus untuk branding dirinya gitu sebagai seorang blogger gitu. Yang mana tampilannya kan sangat modern. Nah, saat buka di websitenya, Belo ini ada beberapa fitur sih yang menurut saya ini sangat luar biasa sih ya. Jadi kalau misalkan kita lihat fitur unggulannya itu udah pasti fully responsif ya, untuk tampilannya bisa compatible di beberapa device. Kemudian juga untuk theme customizernya itu mudah dan ramah pengguna. Kemudian easy monetize, jadi penempatan untuk spanduk di sana disiapin untuk spanduk, banner dan yang lainnya ya. Kalau misalkan kita mau beriklan ataupun juga mau menambahkan space iklan. Kemudian tampilan yang lainnya ataupun fitur yang unggulan lainnya itu adalah search-nya berupa bentuk pop-up. Terus kemudian ada yang namanya reading time. Reading time ini memberitahu pengunjung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membaca sebuah artikel. Nah, kemudian fitur unggulan lainnya itu one click demo import. Jadi ada fitur terbaik dari tema ini untuk import demo dengan mudah hanya dengan satu klik saja. Nah, kita lihat lagi kenapa sih harus Belo gitu. Jadi ada pas loading, jadi dibatinnya kenceng banget nih si template ini atau theme ini sangat kenceng banget nih saat kita ngeload, saat kita membuka gitu. Jadi tidak akan bikin para pengunjung kecewa ya, karena posisi loadingnya itu super cepat banget. Kemudian base responsive yang tadi sudah kita bahas, trendy WordPress. Jadi untuk tampilannya sendiri itu lebih ke modern gitu ya. Terus ada single post feature dan yang lainnya. Global typography option-nya nanti bisa dipilih juga ya untuk fontnya, untuk bannernya, untuk single postnya dan sebagainya, itu sudah ada settingan tertentu gitu. Nah, kemudian kita lihat tampilan ataupun juga penampakan dari Belo theme ini. Ini dia tampilannya Belo theme. Di sini tampilan utama ataupun juga tampilan awal ya dari template si Belo ini. Kalau kita lihat sih nyaman ya. Terus kemudian tidak terlalu banyak informasi yang memang bisa dikatakan clean ya, lebih nyaman ya saat kita menggunakan ini. Nah, terus kemudian di sini muncul beberapa blog yang memang kita buat ya dari semua kategori yang ada di sini ya. Terus di bilas sebelah kanan ini ada most populernya kategori most populer, terus terdapat iklan juga di sini ya. Maksudnya space untuk kita melakukan iklan. Di tengah juga ada, kemudian di bawah juga ada. Terus di bagian footernya ada menu lagi, kemudian selain itu juga ada sosial media ya, dan ada button back to top. Nah, kita lihat bagian-bagian lainnya seperti halnya about ya. Kita lihat bagian about. Di sini ada about, ada blog, ada about. Kita lihat archive blognya dulu deh. Nah, ini untuk archive blognya atau kumpulan blognya, dimana hampir sama dengan tampilan di depan ya. Tapi yang membedakan ada hero-nya saja. Kalau di depan tuh ada hero-nya. Nah, dari setiap dari setiap page yang memang dihadirkan pada template Belo ini terdapat offer di sana ya. Seperti halnya tadi disampaikan, ada penawaran-penawaran khusus yang berupa bentuk pop-up. Nah, itu inilah gitu. Jadi kita bisa manfaatkan buat offer ya yang kita tawarkan kepada para konsumen kita gitu atau para pembaca kita. Kemudian di bagian about, saya lihat di bagian about ini single page ya. Single page seperti halnya umum ya, cuma satu tampilan. Terus kemudian di bawahnya ada untuk iklan. Di sini juga muncul ya untuk offernya. Kontak.
Bagian kontak juga sama, full page ya. Cuma ditambah satu satu space untuk iklan. Ada over juga. Nah, kalau untuk sitemap ini untuk tampilannya. Kemudian untuk page hampir sama ya semua. Nah, kita lihat di sini tadi kita belum lihat untuk detail blognya atau detail postnya ya. Seperti apa sih tampilan detail postnya? Kita coba klik salah satu berita yang muncul di sini. Nah, ini adalah tampilan untuk detail post. Di sini ada title yang memang dari judul si blog tersebut. Kemudian di bawahnya itu ada penulisnya siapa, tanggal berapa gitu, untuk pembacaannya berapa menit gitu. Terus di bawahnya ada space untuk iklan. Nah, terus di bawahnya lagi ada table of content, daftar isi untuk kita menyimpan materi dalam sebuah blog ini apa saja daftar isinya, kerangka isinya apa saja. Kemudian isinya, isi konten seperti yang biasa. Di tengah ini juga masih ada space untuk iklan ya. Jadi ini sangat banyak banget space iklan, sehingga ya akan mempermudah kita bila menambah space iklan-iklan yang akan kita munculkan pada website kita. Terus kemudian ini ada iklan lagi. Terus ya ini banyak banget iklannya ya, space iklannya. Terus kemudian di bawah itu ada tombol sosial media ya, yang mana ini bisa kita klik gitu ya, artikel kita bisa langsung share baik di beberapa media sosial, baik itu di X misalkan, Facebook, LinkedIn dan yang lain-lainnya. Ada space untuk penambahan iklan lagi, dan di paling bawah ini ada yang namanya outdoor ya, ataupun juga siapa sih yang menulis gitu, namanya atau sosial medianya dan sebagainya. Plus paling bawah ini ada yang namanya komentar ya, atau form komen yang mana nanti bisa diisi oleh para pembaca gitu. Terus di paling bawah masih tetap ada space untuk penambahan iklan. Terus di bagian sebelah kanannya itu ada kategori, ada penambahan untuk iklan juga, space iklan, kemudian juga ada ada list untuk most populernya. Jadi ini berita-berita terpopulernya apa saja akan tersimpan ataupun juga akan muncul di bagian sebelah kanan sini gitu. Nah, terus tadi juga ada yang namanya untuk untuk tombol search gitu ya, atau tombol cari. Di sini ada untuk tombol cari ya, search, kita klik akan ada pop-up seperti ini gitu untuk tombol carinya. Per kategori, nanti setelah pilih kategorinya kita ketikkan keyword yang memang kita cari dalam mencari artikel dalam website ini gitu. Nah, terus di sini ada untuk style ya, kita menggunakan yang dark mode ataupun juga menggunakan yang yang standar biasa gitu. Jadi di sini ada dua theme yang bisa kita gunakan. Yang biasa gitu, tampilan warna putih kayak gini, light putih gini, ataupun juga kita menggunakan dark mode. Ini sesuai dengan kebutuhan kita gitu, ataupun pembaca gitu. Jadi saya pikir untuk website ataupun juga untuk theme blog ini sangat luar biasa ya. Untuk theme below ini sangat luar biasa. Jadi bisa kita gunakan terutama untuk teman-teman yang memang bekerja di bidang ataupun juga sebagai seorang blogger gitu. Ini sangat luar biasa sekali bisa dipergunakan. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu tentang informasi theme below ini, silahkan cek di komentar. Saya akan kasih linknya di sana. Terima kasih.